Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk intro. Pertama-tama video ini dibuat untuk UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian Islam yang diampu oleh Pak Khairuddin sebagai asisten dosen. Ya, dan juga Ibu Lea sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Mohon maaf lupa menyebutkan. Nah, sebelumnya ini intro pembukaan ya tentang apa yang akan diajarkan pada mahasiswa-mahasiswa yang saya presentasikan. Yang pertama yaitu tentang apa aja sih psikologi kepribadian itu, terus kepribadian itu bagaimana, terus selanjutnya juga tentang nafs, ya kan? Karena sebagai kepribadian gak jauh-jauh dari nafs, apalagi Islam. Ya, jadi mungkin di sini bisa dilihat videonya, langsung saja. Ya, kayak gitulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan ya. Namaku Asmi, mahasiswa semester 5 dari jurusan GP. Nah, kalau boleh tahu ini masih dari apa? Dari nama saya nanti dari prodi manajemen Industri Pendidikan. Masih? sama. Kalau saya baru dari manajemen pendidikan Islam. Nama saya Rosan dari manajemen pendidikan Islam. Saya baru dari prodi Masih? Nama saya Muhammad Sandra Bani dari prodi AD. Oke. Di sini pertama-tama aku cuma ingin menjelaskan ya tentang materi yang harus aku presentasikan, dan memang targetnya itu mahasiswa baru. Ya, kebetulan di sini itu tentang kepribadian Islam. Jadi kan aku dari lintas psikoterapi yang kebetulan basicnya ya ada psikologinya. Ya, makanya di sini menjelaskan tentang kepribadian. Nah, sebelumnya aku pengen tahu, kalian sudah ada yang tahu nggak sih kepribadian itu gimana? Kalau nggak tahu apa? Belum. Ya, oke. Kita sebagai mahasiswa UI, ya kan, kepribadian Islam ini sangat penting. Ya nggak? Apalagi kayak contohnya kita yang susah saat itu jelasin. Ada susah kan? Ya. Dikasih tugas dari dosen, pasti pernah bermut ya kan. Nah, kepribadian Islam itu salah satunya ada sabar. Ya. Aku jelasin sedikit, kepribadian itu berasal dari kata persona, yaitu apa? Topeng. Nah, sebenarnya kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu topeng kita. Topeng kita ketika kita itu di masyarakat. Gitu aja. Jadi ketika kamu di lingkungan kamu itu gimana? Nah, itu namanya kepribadian. Ya kan? Jadi di sini kalian pasti punya ciri khas masing-masing kan? Ya. Menurut masing ada nggak yang misal kayak aku tuh pengen dilihat orang seperti apa? Ya, dilihat orang seperti Ganteng, ya baik, dermawan. Nah, ini salah satu kepribadian. Jadi dia itu masih itu tadi pengen dilihat dermawan, kepribadian, topeng yang ada di luar kita. Terus tentunya kepribadian kan macam-macam. Seseorang punya ciri khasnya sendiri. Nah, tapi di Islam itu ada kepribadian yang disarankan. Nah, salah satunya apa? Ikhlas, sabar, syukur, baik hati. Nah, seperti masih tadi juga itu salah satu kepribadian Islam. Nah, aku jelasin sedikit ya tentang kepribadian Islam ini. Kayaknya syukur itu kan ketika kita itu apa ya? Menerima apa yang ada. Ya kan? Jadi ketika kita sudah diberi, kita itu tidak menginginkan lebih atau menganggap banyak. Jadi kayak sudah pas sesuai porsinya. Nah, selanjutnya sabar. Sabar itu tentunya itu nggak bisa diukur ya, seberapa sabar orang. Namun kalau sabar itu sendiri itu kadang orang nggak berhasil. Nah, tapi sebenarnya sabar itu tidak terbatas. Cuman karena ada sabar yang batas orang sabar itu terbatas, yang itu sebenarnya kurangnya kesabaran, tingkat kesabaran saja. Bukan ada faktor kayak memang dia nggak sabar, bukan. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya tadi ikhlas. Ikhlas itu ketika kita menghadapi sesuatu hal, namun kita itu menganggap sesuatu itu boleh begitu, cuman sebenarnya. Nah, sesuatu itu kita menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, gitu, ya kan?
beliau apa ya, tidak terlalu pamrih dengan apa-apa segala hal yang dia punya, karena Rasulullah sendiri kan selalu apa ya, tidak bergantung pada harta, meskipun harta beliau banyak, tapi beliau tidak menyimpan hartanya. Jadi ketika dia ingin bantu. Nah, dari kepribadian beliau, terus aku juga menjelaskan tentang nafsu itu perasaan dirinya manusia yang ini normal buat manusia pada umumnya. Yang pertama itu nafsu lawamah, nafsu amarah, sama nafsu mutmainnah. Yang pertama itu amarah, ketika kita itu belum bisa mengukur dan mengolah emosi kita, rasa dominan kita. Mungkin dari teman-teman kalian yang pernah kuliah SKP, terus juga tugas yo nggak ngerjain yani, padahal ada tugas kelompok juga kan kalian, tapi masih teman-teman kayak gini gitu loh. Terus ada juga tugas kelompok nafsu lawamah itu kan kita sudah bisa mampu menahan itu semua. Jadi kita itu kuliah masuk ke nafsu, kuliah ya kan. Nah terus ada juga nafsu mutmainnah, itu nafsu yang sempurna. Nah ini kadang dimiliki oleh orang-orang yang tingkatannya itu sudah gampang marah seperti itu. Jadi bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dilihat tadi videonya, mungkin sekian yang bisa saya tunjukkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.